Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nanda Aulia dari Prodi S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Slawi akan menjelaskan video tentang toksikologi. Yang pertama ada pengertian toksikologi. Toksikologi adalah studi mengenai efek-efek yang tidak diinginkan dari zat-zat kimia terhadap organisme hidup. Toksikologi juga membahas tentang penilaian secara kuantitatif tentang organ-organ tubuh yang sering terpajang serta efek yang ditimbulkannya. Yang kedua, ada azas-azas umum toksikologi. Asas-asas umum toksikologi dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada kondisi efek toksikologi. Yang kedua, mekanisme efek toksikologi. Yang ketiga, wujud toksik. Dan yang keempat, sifat efek toksik. Yang pertama, kondisi efek toksik. Kondisi efek toksik adalah berbagai keadaan atau faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi senyawa tersebut di dalam tubuh makhluk hidup, yang pada gilirannya akan menentukan keberadaan zat kimia tersebut secara utuh atau metabolitnya dalam sel sasaran atau efektivitas antarsiknya dengan sel sasaran. Yang kedua, ada mekanisme efek toksikologi. Mekanisme efek toksikologi dibagi menjadi 2. Yang pertama, mekanisme luka intrasel, dan yang kedua, mekanisme luka ekstraksel. Mekanisme luka intrasel adalah yang diawali oleh aksi racun pada tempat aksinya di dalam sel, sehingga mekanisme langsung atau primer. Yang kedua, mekanisme luka ekstrasel terjadi secara tidak langsung. Zat beracun pada awalnya bereaksi di lingkungan luar sel akibat terjadinya luka dalam. Selanjutnya ada wujud efek toksik. Wujud efek toksik, suatu racun dapat berwujud berubah biokimia, fisiologi, dan struktural. Perubahan ini memiliki sifat yang khas, yaitu terbalikan dan tak terbalikan. Dan selanjutnya ada macam-macam wujud efek toksik. Macam-macam wujud efek toksik dibagi menjadi 3, yaitu biokimia, struktural, dan fungsional. Yang pertama ada jenis efek toksik berdasarkan perubahan biokimia. Jenis efek toksik berdasarkan perubahan biokimia meliputi jenis wujud efek toksik yang berkaitan dengan respon dan perubahan atau kekacauan biokimia terhadap luka sel akibat interaksi antara zat beracun dan tempat aksi tertentu yang sifatnya berbalikan. Dan yang kedua ada jenis efek toksik berdasarkan struktural. Jenis efek toksik berdasarkan struktural meliputi jenis wujud efek toksik yang berkaitan dengan perubahan morfologi sel dan yang akhirnya berwujud sebagai kekacauan struktural. Terdapat respon histopatologi dasar sebagai tanggapan terhadap adanya luka sel, yakni degenerasi, proliferasi, dan inflamasi atau perbaikan. Degenerasi dan proliferasi merupakan respon eksternal. Dan yang terakhir ada jenis efek toksik berdasarkan perubahan fungsional. Jenis efek toksik berdasarkan perubahan fungsional meliputi jenis wujud efek toksik yang berkaitan dengan interaksi zat beracun dengan reseptor atau tempat akhir enzim yang sifatnya berbalikan, sehingga dapat mempengaruhi fungsi homeostatis tertentu. Dan selanjutnya, di sini saya juga akan mereview jurnal. Jurnal yang saya review berjudul Uji Toksisitas Akut Ekstra Air Tanaman Serang Semut terhadap Histologi Organ Hati Mencit. Yang pertama ada abstrak. Produk herbal berupa bubuk atau kapsul yang terbuat dari tanaman sarang semut telah banyak didistribusikan di pasaran. Tanaman ini dipercaya dapat mengobati beberapa penyakit seperti kanker, asam urat, hati, stroke, jantung, hemoroid, sakit punggung, alergi, dan sebagai tonikum untuk meningkatkan hasrat seksual. Informasi tentang tanaman masih terbatas pada distribusi tanaman ekologi
etnobotani, dan taksonomi. Tanpa penelitian tentang toksisitas dan aspek klinis, mengingatkan bahwa produk sarang semut telah didistribusikan di pasar dan dipublikasi ilmiah terbatas tanaman, maka uji toksisitas akut ekstrak sarang semut harus dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosis 375 mg per kilogram BB menyebabkan degenerasi hati pada hari ke-5 dan normal pada hari ke-19, sedangkan dosis 3750 mg per kilogram BB menyebabkan nekrosis sel hingga akhir ke-12. Degenerasi masih tampak pada hari ke-26. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian. Dalam uji toksisitas akut ini digunakan 40 ekor mencit dan strain bal jantan yang berumur sekitar 2 bulan dengan berat kurang dari 16 gram. Mencit tersebut ditempatkan dalam 4 buah bak plastik dengan pemberian pakan dan minum secara ad libitum. Kemudian, mencit tersebut diberikan 3 tingkatan perlakuan dosis, yaitu 37,5, 750 mg per kg BB ekstrak air tanaman sarang semut, sedangkan kelompok kontrol hanya diberi Aquates. Pengamatan perkembangan kerusakan diamati pada hari ke-5, 12, 19, dan 26. Selanjutnya, hasil pengamatan. Berdasarkan pengamatan patologi anatomi yang dilakukan, umumnya pemberian ekstrak air tanaman sarang semut tidak menimbulkan kelainan yang menyebabkan hewan sakit. Penampakan organ-organ hati, ginjal, paru, dan jantung yang diamati tampak normal. Berikut adalah tabel dari hasil pemeriksaan histopatologi organ mencit yang diberi dosis bertingkat ekstrak air tanaman sarang semut. Sekian penjelasan toksikologi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.